Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan dulu, nama saya Devnon Sapaktiar dengan NIM 11524000017. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, guna saya di sini adalah untuk memenuhi tugas dari Psikologi Komunikasi kelas F yang diampu oleh dosen pengampu Budia Puspitasari, Sosio MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya yang membentuk perilaku manusia dan apakah ada faktor di dalamnya? Nah, mari kita simak bersama-sama pada penjelasan berikut ini. Perilaku manusia menurut Wikipedia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, atau genetika. Menurut Freud, perilaku manusia adalah hasil dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu id, dorongan menggunakan insting atau nafsu berdasarkan prinsip kesenangan. Ego adalah hasrat untuk mengungkapkan realitas. Dan yang terakhir, superego, ialah suara hati yang mewakili paling ideal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ada sudut pandang yang berbeda menurut para ahli. Yang pertama, ada faktor personal yang timbul dari dalam individu, dikemukakan oleh William McDougall. Adapun yang kedua, faktor situasional datang dari luar diri atau pengaruh individu yang dikemukakan oleh Edward Ross. Tapi saya di sini hanya menjelaskan dari sudut pandang personal yang dikemukakan oleh McDougall. Orang ini berpendapat bahwa faktor personal sangat penting dalam mempengaruhi perilaku manusia, khususnya hubungan dengan sesama manusia. Ia menjabarkan dalam puluhan insting yang menentukan perilaku manusia. Seperti mengapa manusia berperang karena ia memiliki insting berkelahi, mengapa orang berkelompok dan berorganisasi karena ia memiliki insting berkelompok atau gregarious propensity, lalu mengapa manusia sanggup membangun bangunan yang megah karena ia memiliki insting membangun atau constructive propensity. Faktor personal terdiri dari 7 faktor. Yang pertama ada faktor biologis. Dijelaskan oleh Wilson, ia berpendapat bahwa perilaku sosial manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia. Disebut dengan istilah epigenetic rule, yang mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari incest, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Yang kedua ada motif, yaitu keinginan yang bersumber dari diri manusia. Motif di sini dimaksudkan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama ada ingin tahu, kompetensi, cinta, harga diri, keagamaan, kebutuhan akan pembunuhan diri. Itu semua masuk ke dalam motif. Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, nilai. Sikap bukan perilaku tetapi hanya kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Yang keempat ada emosi. Emosi adalah kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Selanjutnya yang kelima ada kepercayaan. Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiopsikologis yang dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Dan yang keenam, ada kebiasaan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis, tidak direncanakan. Dan setiap orang mempunyai kebiasaan yang berkelainan dalam menanggapi stimuli-stimuli tertentu. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada kemauan. Kemauan merupakan hasil dari keinginan untuk mencapai tujuan. Orang bilang ada kemauan, ada jalan.
Artinya bila orang ada keinginan untuk mencapai tujuan yang disertai upaya kuat, maka ia akan menemukan jalan untuk tercapai. Kemauan itu dipengaruhi oleh kecerdasan, energi yang diperlukan, dan pengalaman. Mari kita beri contoh nyatanya. Contoh di sini saya mengambil dari kenakalan remaja. Remaja di lingkungan sekolah yang melakukan tindakan negatif seperti bolos atau melakukan perundungan seringkali didorong oleh krisis identitas dan lemahnya pengendalian diri. Ketidakmampuan membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima secara sosial menjadi akar munculnya kenakalan remaja. Dalam faktor internal, kenakalan remaja masuk ke dalam krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Adapun kontrol diri yang lemah, jadi remaja itu tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan terseret pada perilaku yang nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Perilaku manusia banyak dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri, mulai dari emosi, motivasi, dan kepribadian. Semakin kita mengenali faktor-faktor tersebut, semakin bijak pula kita bertindak. Perubahan besar selalu bermula dari dalam. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetaplah belajar mengenali diri, karena disitulah awal mula setiap kemajuan. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Bye-bye. Created using Powtoon.